Yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah Jawa Barat Banten, Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT. Yang saya hormati Bapak Ketua Aptisi Wilayah Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. P.O. Abbas Sunaria MSI, atau yang mewakili dalam hal ini oleh Bapak Profesor Dr. Hendri MKom. Yang saya hormati Bapak Marinus Gea, anggota DPR RI Komisi 11 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Haji Sobari, Ketua Yayasan Pendidikan Insan Pembangunan, beserta Ibu dan seluruh jajaran pengurus yayasan. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh anggota. Yang saya hormati para dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya hormati para tamu undangan dan orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, dan yang berbahagia serta saya banggakan para wisudawan, wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga wisuda Pasca Sarjana Universitas Insan Pembangunan Indonesia dapat terlaksana pada hari ini 26 Oktober 2024. Semoga berjalan secara lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan tugas akhir sehingga saat-saat yang dinantikan Anda sekalian telah lulus dan nanti akan diwisuda baik dari Fakultas Bisnis maupun Fakultas Ilmu Komputer. Tentunya banyak jerih payah dan banyak usaha yang dilakukan dan kadang-kadang juga kami memberikan support yang belum maksimal. Dalam hal ini kami juga mohon maaf, dan kepada orang tua Bapak Ibu sekalian atau wali para wisudawan wisudawati kami mengucapkan selamat berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati serta saudara-saudara yang saya cintai, bahwa di dalam memasuki era digital adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia. Maka kami Universitas Indonesia menerapkan pendidikan secara efektif. Di era digital ini kami menyiapkan para tenaga pendidikan untuk menyiapkan para mahasiswa untuk menguasai dalam bidang iptek maupun di dalam bidang keimanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga para mahasiswa nantinya akan menjadi lulusan yang tangguh dan berbudi luhur serta berjiwa entrepreneur. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, tentunya hal yang terpenting adalah menyiapkan SDM, di mana selalu kami menerapkan koordinasi baik kepada yayasan pendidikan insan pembangunan maupun juga memberikan bekal kepada para dosen untuk mengurus sertifikat yang diberikan oleh
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains juga memberikan dorongan untuk mengurus dan memperjuangkan jabatan fungsional mulai dari asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar. Semuanya itu untuk nantinya memperkuat dan memberikan pembelajaran secara profesional. Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, di Indonesia kita harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan, di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana ini tidak bisa dikerjakan sendiri tetapi harus bersama-sama antara dosen dan juga mahasiswa, bahkan masyarakat, di mana kita nanti melakukan pengabdian kepada masyarakat. Para hadirin yang saya muliakan. Nah, untuk mencapai semua atau kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang saat ini tidak mudah, karena semuanya dengan sistem online dan sistem yang sudah terpadu, yang akan dipandu dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains. Oleh sebab itu kami melakukan kolaborasi dan koordinasi mulai dari instansi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga lembaga tinggi negara seperti Bank Indonesia, OJK, dan BUMN, Bank Mandiri, bank yang telah bekerja sama dengan kita, dan kami sudah melakukan MOU sebesar 14. Juga untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yaitu Universitas Teknologi Mara di Malaysia. Kami juga sudah melakukan kerjasama baik dalam seminar internasional maupun dalam penulisan karya ilmiah. Juga kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri seperti UNS, juga perguruan tinggi lainnya Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Majalengka, Universitas Borobudur, Universitas UNIS, Universitas Global, Institut Global, Universitas Pamulang, dan terakhir adalah Presiden University. Itu semua Bapak Ibu sekalian, hasil kerjanya pun akan kita tuangkan di dalam Tridharma perguruan tinggi. Kemudian kita juga telah kerjasama dengan SMK dan SMA, itu nanti akan kita tingkatkan karena masih jumlahnya sedikit, yaitu 10. Kemudian kami juga berharap dari kerjasama SMA dan SMK itu akan menambah PMB kami dan juga kerjasama yang semakin erat. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, nanti mungkin kita akan terus intens melakukan kerjasama untuk melaksanakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kemudian yang terakhir, kami juga melakukan kerjasama dengan dunia usaha, yaitu dengan PT Torabika, PT Tripoli, mungkin manajernya ada di sini. Kemudian juga kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, juga kita melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yang berdomisili di India. Mudah-mudahan doakan saja, mungkin tahun depan saya mau riset ke perusahaan Coromandel Corporation. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati,
Ini tadi adalah contoh-contoh nyata yang telah Universitas Insan Pembangunan Indonesia lakukan di bidang pendidikan, yaitu mulai dari kuliah umum. Kami juga menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya. Jadi ini contoh aja, salah satu contoh. Kami telah menghadirkan Kepala Bank Indonesia Wilayah Banten dan juga Bapak anggota Komisi 11 DPR RI yang membaik bidang perekonomian, sangat-sangat memberikan masukan informal kepada para mahasiswa yang wajib mengikuti kuliah umum. Kemudian juga kami telah melakukan pembelajaran secara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana dengan secara mandiri dibiayai oleh yayasan, dan yang berikutnya adalah pertukaran mahasiswa seluruh Indonesia dan magang dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat itu hasil karyanya diberikan kepada Ibu Airin yang memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah seluruh kota Tangerang, 10 Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pendidikan secara formal kami melakukan 16 kali pertemuan baik secara online maupun secara offline, dan itu semua diatur oleh kebijakan dari kampus Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Berikutnya, para hadirin yang kami muliakan, bahwa di dalam penelitian kami telah melakukan kerjasama dengan Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, di dalam penelitian mengkaji budidaya serat nanas yang memberikan dampak positif terhadap ekspor Indonesia yang telah dipublikasi dalam jurnal Scopus, bereputasi Scopus, dan keluaran berupa buku referensi yang sudah saya serahkan langsung kepada Dirjen Pendidikan Tinggi pada saat itu, Profesor Nisam. Kami mendapatkan apresiasi dan mereka dari Kementerian Pendidikan Tinggi sangat bangga dengan Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contohnya, kami juga sudah melakukan pemberdayaan ekonomi untuk peternakan di Kabupaten Bekasi. Kebetulan dihadiri oleh Bapak Kepala L2 Dikti. Juga yang terakhir melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pete dengan membantu mendapatkan nomor izin berusaha, dan setelah saya cek dengan Ibu Win ternyata semua sudah selesai. Itu semua Bapak Ibu sekalian tentunya untuk mendapatkan akreditasi. Syukur kepada Tuhan bahwa Universitas Insan Pembangunan Indonesia saat ini telah mendapatkan sertifikat akreditasi yang meliputi 6 prodi dan 1 institusi. Berikan tepuk tangan untuk Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Yang berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, serta masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan di Universitas Insan Pembangunan Indonesia berjalan secara baik. Dan kami tak lupa menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak kita, Ketua Yayasan Pendidikan Insan Pembangunan, Bapak Haji Sobari beserta keluarga, yang telah memberikan kesempatan kepada kami insan-insan kampus, insan-insan dari Kependidikan Universitas Insan Pembangunan
untuk berkarya dan dapat mengangkat harkat dan martabat kami. Juga kami mengucapkan terima kasih atas keikhlasan, atas kebaikan Bapak untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, khususnya para yatim piatu, anak para pensiunan, juga TNI, Polri, yang kemarin kami menghitung itu ada sekitar 62 orang, dan juga kepada para wisudawan wisudawati yang nantinya memiliki prestasi baik akan mendapatkan beasiswa untuk S2. Juga Bapak, kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan atas dorongan dan beasiswa kepada dosen struktural yang mampu meraih gelar doktor. Kami mendoakan supaya Bapak dan keluarga diberikan limpahan berkat untuk kesehatan sehingga terus membantu dan bekerja sama dengan Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Yang terakhir, saya berpesan kepada para wisudawan wisudawati. Anda sebentar lagi akan menyandang gelar strata 1 maupun magister manajemen. Teruslah belajar, teruslah mengukir prestasi, jangan lelah untuk terus bekerja di bidang masing-masing. Apakah Anda akan menjadi pegawai swasta, pegawai negeri, maupun juga sebagai wira swasta. Pesan saya, junjunglah nama baik alma mater dan nama baik Yayasan Pendidikan Insan Pembangunan. Sebagai akhir kata, saya akan menutup dengan pantun. Belum, jangan cakep dulu. Bunga mawar, bunga melati. Bunga teratai mekar sepanjang hari. Mari kita mendoakan Unipi melangkah pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.